Anda kembali di Kompas Malam, Saudara. PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas. Kendati mendapat kritikan dari publik mengganti pelatih di tengah jalan, PSSI menegaskan berani ambil risiko untuk Merah Putih. PSSI resmi menunjuk mantan striker timnas Belanda, Patrick Kluivert, sebagai pelatih timnas menggantikan Sintayong. Dipilihnya Kluivert untuk menukangi timnas di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memunculkan tanda tanya. Pasalnya, track record Kluivert sebagai pelatih tidak semoncer Sintayong yang berpengalaman di Piala Dunia. PSSI pun dinilai terlalu berani mengambil risiko mengganti pelatih di tengah-tengah perjalanan krusial yang sedang ditempuh oleh timnas. Menanggapi kritikan publik, anggota EXO PSSI Arya Sinulinga menegaskan harus ada risiko besar yang diambil PSSI agar timnas bisa berkibar lebih tinggi di pentas dunia. Arya meminta publik percaya pada langkah yang sudah diambil PSSI, kendati berat, ada hal besar yang menurut PSSI harus dikerjakan. Si popularitas lebih enak bersama pelatih lama. Enak. Nggak akan dimaki-maki, nggak akan di head speech lah, wah kalau kita mah udah habis-habisan lah. Jadi kalau mau main aman, ya pertahankan. Tapi ada hal besar yang harus diambil. Dan itu untuk Merah Putih. Itu satu. Jadi kali ini tolong dipercaya aja. Langkah kami ini bukan langkah memang berat, tapi yang tadi itu kalau mau popularitas gampang, kalau mau cari aman gampang, tapi ada hal besar yang harus kami kerjakan. Pemberitaan Kluivert di Belanda kala ditunjuk sebagai pelatih timnas terus mengemuka. Rekam jejak Kluivert sebagai pelatih pun ramai diperbincangkan. Warga negara Indonesia di Belanda justru bilang Kluivert lebih terkenal sebagai pemain daripada pelatih. Track recordnya Patrick Kluivert sebagai pemain, dia itu salah satu striker terbaik dalam sejarah sepak bola Belanda. Dan dia membawa nama yang bagus banget ya sebagai pemain. Lalu sebagai pelatih dia baru mulai era pelatihannya dia sejak 2000 berapa tuh, nggak salah 2014 gitu ya, mulai dari menimba ilmu sebagai asisten pelatih di timnas Belanda, sebagai di staf pelatihannya kalau nggak salah Louis van Gaal, dibawa ke Piala Dunia 2014 dan juga menjadi pelatih utama beberapa negara seperti Curaçao 2 kali kalau nggak salah, dan juga terakhir pelatih klub Turki Adana Demirspor. Dia juga sebagai pelatih emang di Belanda memang terkenal lebih baik sebagai pemain daripada pelatih. Sebagai pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert akan diperkenalkan ke publik pada tanggal 12 Januari 2025 mendatang. Dalam memimpin timnas, Kluivert dikabarkan akan dibantu oleh 2 asisten yakni Alex Pastoor dan juga Denny Lanzat. Ujian pertama bagi tim pelatih asal Belanda tersebut akan datang pada tanggal 20 Maret 2025 saat timnas melawan Australia. Publik pun menunggu kejutan apa yang disiapkan oleh tim pelatih. Apakah keputusan PSSI mengganti pelatih sudah tepat atau tidak? Tim Liputan, Kompas TV. Ya, membahas soal keputusan berani PSSI dalam menunjuk Kluivert dan melepas Sintayong untuk timnas Indonesia, kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola, Kesit Handoyo. Selamat malam, Bung Kesit. Selamat malam, Mas Ibrahim. Bung Kesit, keputusan yang berani dan berisiko dari PSSI, timingnya tepat tidak menurut Anda untuk saat ini? Ya, ini memang keputusan yang penuh dengan perjudian ya. Artinya ini kan gambling buat PSSI. Soal timing memang relatif ya. Di satu sisi menurut saya memang timingnya kurang tepat kalau diputuskan di saat Sintayong memang sedang menjadi pujaan masyarakat sepak bola Indonesia dengan serangkaian hasil yang dia catat untuk tim nasional Indonesia ya, mulai dari tim U23 atau keberhasilan Indonesia memperbaiki peringkat hingga lebih dari 40 untuk bisa berada di posisi yang lebih baik pada saat ini. Begitu dari sebelumnya Indonesia berada di posisi 170-an ketika Sintayong pertama kali melatih. Kemudian juga ketika aktivitas tim nasional memang sedang tidak berjalan, tidak ada kegiatan, plus hasil positif yang diraih oleh Indonesia di pertandingan terakhir di tahun 2024
di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ya, melawan Arab Saudi di mana Indonesia menang menjadi atau 2-0 ya. Dan harapan itu memperbesar asa Indonesia untuk terus bersaing di kualifikasi zona Asia ini. Jadi kalau timingnya memang menurut saya ya nggak tepat gitu. Di satu sisi memang ada keputusan yang harus diambil oleh PSSI, harus menyiapkan tim dari jauh-jauh hari sebelum Indonesia kembali menjalani laga penting menghadapi Australia dan Bahrain, China serta Jepang. Kalau timing kurang tepat tapi tetap harus dijalani, beberapa kali dari PSSI pun bilang jika populer keputusan atau kebijakan populer akan mempertahankan STY, tapi ini demi merah putih. Tapi jika mereka gagal, pasti banyak publik yang meminta mereka mundur nih, Bung Gesit. Iya, memang keputusan memberhentikan Sintayong sangat tidak populer ya. Di saat masyarakat begitu mengidolakan Sintayong, kemudian ada keputusan yang sangat mengejutkan dari PSSI, ya wajar kalau kemudian masyarakat kecewa. Ya, tapi apapun ketika PSSI memiliki rencana yang lebih besar, ya resiko itu memang harus diambil. Makanya saya katakan bahwa ini adalah perjudian. Kalau seandainya Sintayong, maksud saya Patrick Kluivert ya, yang saat ini sudah resmi dikatakan sebagai pelatih pengganti Sintayong, kemudian tidak menghasilkan performa yang lebih baik dari Sintayong, sebaliknya malah tim nasional Indonesia katakanlah babak belur dan tidak bisa berbuat banyak di 4 pertandingan yang akan dimainkan di kualifikasi Piala Dunia 2026, ya siap-siap saja bumerang itu akan menimpa ke PSSI. Tapi saya yakin bahwa risiko itu pasti sudah sudah dipikirkan matang-matang oleh PSSI, bahwa mereka ketika mengambil keputusan untuk menghentikan kerjasama dengan Sintayong, kemudian menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih, pasti resiko itu sudah mereka pikirkan masak-masak. Jadi ini sepadan ya antara resiko dan juga rencana besar yang disiapkan oleh PSSI, Bung Gesit? Betul, kan setiap keputusan pasti mengundang resiko, dan ketika ada pergantian pelatih, berarti ada 2 konsekuensi yang bakal mereka rasakan ya. Pertama, tim itu akan menjadi lebih bagus lagi ketimbang sebelumnya, atau tim itu semakin buruk daripada yang sebelumnya begitu. Jadi ya ini resiko-resiko itu harus sudah harus siap diterima oleh PSSI, walaupun kita berharap yang terbaik lah yang kemudian hadir bagi publik sepak bola Indonesia begitu. Bicara soal salah satu rencana besar adalah bagaimana PSSI menyiapkan kepelatihan. Selain Kluivert juga ada 2 asisten, ada Alex Pastor dan juga Denny Lansat yang sudah disiapkan oleh PSSI. Ini soal rencana ini kita simak keterangan dari Exco PSSI Arya Sinulinga. Didampingi oleh asisten pelatih yang kuat secara teknikal. Ini pun sudah dicari oleh Pak Erik. Soal nanti, wah ada kelemahannya. Nggak ada pelatih di dunia ini. Nggak ada pelatih di dunia ini yang nggak punya kelemahan. Ada aja kelemahannya, tapi dicari yang mumpuni. Pelatih tekniknya mumpuni. Ada 2 itu. Jadi kombinasi inilah. Jadi Pak Erik ini membentuk yang namanya tim kepelatihan. Yang punya leadership, tapi ada juga yang punya kemampuan teknik. Nah, ini yang gaya Eropa ya begini. Akan beda kalau kita lihat cara di Indonesia. Apakah karena tim kepelatihan seperti ini sehingga PSSI siap memikul resiko yang besar? Tim kepelatihan sebagai strategi yang tepat menurut Anda, Bung Gesit? Iya, memang seperti layaknya di tim-tim Eropa atau kesebelasan nasional di Eropa dimanapun lah ya. Pelatih pasti memiliki sejumlah asisten. Dan asisten yang nanti akan mendampingi Patrick Kluivert, seperti kita tahu bersama, ada Denny Lansat dan juga ada Alex Pastor ya. Ini 2 asisten yang memang sejarah kepelatihannya cukup mumpuni ya. Tapi memang sejauh yang saya lihat dari kurikulum vitae keduanya ya, Denny Lansat memang pernah menjadi bagian dari tim nasional Belanda ketika dia masih menjadi pemain ya. Hampir 7 tahun dia memperkuat tim nasional Belanda, dan pengalaman melatihnya memang lebih banyak di klub-klub Liga Belanda ya. Ada juga klub Hungaria Ferencváros terakhir yang dilatih oleh Denny Lansat. Sementara Pastor terakhir adalah pelatih yang menukangi
Almere City, klub yang saat ini diperkuat oleh pemain Indonesia juga, Tom Heye ya. Ya kita harapkan kombinasi antara Patrick Kluivert dengan dua asistennya ini betul-betul bisa menghasilkan sebuah pola permainan, strategi permainan yang lebih menjanjikan dan menjadikan tim nasional Indonesia akan lebih kuat. Kan harapannya seperti itu. Kita berharap bahwa hadirnya para pelatih dari Belanda ini akan lebih cepat chemistry antara mereka lebih cepat terbentuk gitu ya. Karena kan 90% pemain-pemain nasional Indonesia pada saat ini didominasi oleh pemain diaspora, pemain naturalisasi berdarah Belanda yang pastinya secara chemistry pasti sudah terbentuk dan mereka tahulah siapa itu Patrick Kluivert, siapa itu Danny Lanza dan juga Alex Pastoor. Jadi kalau kita bisa ambil yang disampaikan oleh Arya Sinulinga dari PSSI itu Kluivert lebih kepada pengaruh kepada pemain dan Pastoor dan juga Lansat lebih kepada technically seperti itu. Itu yang akan racikan tepat nanti untuk timnas dalam 2 bulan jelang laga lanjutan lawan Australia. Iya, kalau kita bicara sosok ya, dibandingkan Danny Lanza, dibandingkan Alex Pastoor dengan Kluivert, tentu Kluivert jauh lebih terkenal ya, superstar. Dia pernah memperkuat Ajax Amsterdam, sukses di Ajax, kemudian juga sukses bersama Barcelona, pernah juga berkiprah bersama AC Milan serta Newcastle, Valencia. Artinya itu tidak perlu diragukan lagi lah. Sosok dari seorang Patrick Kluivert ini yang mungkin ya diharapkan akan bisa membuat para pemain Indonesia lebih segan ya, lebih nurut lah, lebih segan, lebih nurut dan lebih bisa diharapkan lebih bisa memberikan inspirasi begitu ya. Tapi Bung Kesit, ini pemain nanti bakal kagok tidak ketika tactically dari asisten pelatih, kan biasanya langsung dari head coach nih, direct langsung ke pemain untuk instruksi strategi atau juga arahan itu. Bung Kesit, halo. Pemain asal Belanda, saya kira tidak terlalu memerlukan banyak waktu untuk bisa segera adaptasi pelatih-pelatih tersebut. Karena mereka kan rata-rata jebolan klub-klub Belanda ya. Sebagian besar bahkan masih bermain untuk klub-klub di Eredivisie. Artinya dari mulai grassroots sampai akademi ketika mereka usia 16, 17, 18, atau 19, mereka kan memang dibentuk secara sistem gitu kalau di Belanda. Ketika mereka ketemu dengan pelatih asal Belanda, menurut saya itu akan lebih mudah pakemnya gitu loh. Akan lebih mudah chemistry-nya terjalin sehingga komunikasi pun juga akan bisa lebih lancar, bisa lebih efektif begitu. Ini menurut pandangan saya ya. Oke, baik. Sudah resmi ditunjuk nih Kluivert dan juga 2 asistennya yang disiapkan oleh PSSI. Bagaimana dengan komposisi seperti ini peluang bagi timnas di kualifikasi Piala Dunia menurut Anda, Bung Kesit? Ya, kalau peluang kan kita memang masih terbuka ya. Dengan keberhasilan Indonesia memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi, itu peluang Indonesia untuk bisa lolos langsung juga masih terbuka, untuk bisa lolos ke putaran keempat juga masih sangat terbuka. Nah, sekarang dengan adanya pelatih baru tentunya diharapkan ya syukur-syukur Indonesia bisa lolos langsung. Tapi menurut saya tidak mudah juga gitu. Tapi paling tidak mempertahankan posisi bahwa Indonesia masih bisa lolos ke peringkat keempat ya atau peringkat ketiga sehingga Indonesia bisa kembali bersaing untuk memperebutkan tiket playoff ya. Kalau menurut saya begini, dengan hadirnya Patrick Kluivert, dengan dihentikannya kerjasama PSSI dengan Sintayong, saya curiga bahwa PSSI memang menginginkan tim nasional Indonesia lolos di Piala Dunia 2026 ini, Mas Ibrahim. Baik, itu mimpi kita bersama tentunya. Baik. Iya, ngapain mereka mengambil risiko dengan menghentikan kerjasama dengan Sintayong dan memilih Patrick Kluivert. Baik, terima kasih untuk pandangan Anda, Bung Kesit Handoyo dalam program Kompas Malam hari ini. Terima kasih. Sepak bola Belanda membuat akhir pekan Anda kian menyala. Permainan penuh taktik tim-tim negeri kincir angin yang atraktif. Fanatisme supporter yang menggelora. Aksi para bintang lapangan hijau yang memukau tersaji di layar kaca. Ikuti pada hari dan jam berikut. Eredivisie live di Kompas TV. Nah, pastikan Anda menyaksikan siaran langsung Eredivisie Belanda hanya di Kompas TV, saudara, mulai 11 Januari 2025. Kompas Malam akan kembali dengan informasi Joko Widodo bantah proses hukum Sekjen PD Perjuangan
sebagai pengalihan isu atas nominasi tokoh terkorup versi OCCRP atas dirinya.